Kadang-kadang ya ada orang Islam dari Jawa, mungkin dari Sumatera jarang, rekreasi ke Bali. Sampai di Bali, karena di sana tempat-tempatnya patung, akhirnya datang ke patung-patung. Disuruh nyembah, ikut nyembah, disuruh ambil berkah, akhirnya ikut ambil. Itu harus membaharui itu. Ada yang begitu, kadang pakai kerudung yang perempuan itu. Saya kok tahu, dulu kalau ceramah ke sana kan tengok-tengok juga itu. Tapi gak ikut ke sana, cuma lihat dari jauh. Karena penasaran aja kan, banyak turis, banyak apa itu. Murtad ucapan. Apa murtad ucapan? Misalnya memaki-maki Allah, memaki-maki Rasulullah SAW, atau apalah, maka wajib baca syahadat. Ada murtad keyakinan, murtad hati. Apa murtad hati? Misalnya niat melakukan murtad, berniat aja sudah gak boleh itu. Atau ragu-ragu tentang wujudnya Allah, ragu-ragu keesaan Allah, itu murtad, maka baca syahadat lagi. Makanya beribadah itu penting. Mengapa? Beribadah itu dapat meningkatkan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, perbedaan antara Qadim dan Azali dalam kajian ilmu seperti apa ya Pak Kiai? Qadim dan azali itu kata para ulama ya. Kalau azali ini memang sifatnya Allah. Azali itu tanpa permulaan. Kalau qadim itu maksudnya sifat Allah, maka maknanya azali, wujudnya tanpa permulaan. Tapi kalau qadim ini maksudnya barang, berarti barang lama. Misalnya HP-nya lama, berarti HP qadim. Yang baru namanya HP jadid, HP baru. Tapi kalau maksudnya Allah, qadim itu artinya tanpa permulaan. Kalau maksudnya benda, berarti lama. Kalau azali, ya memang sesuatu yang tanpa permulaan, itu azali namanya. Dan wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau selain Allah ada permulaannya. Manusia ada permulaannya, bumi ada permulaannya, langit ada permulaannya. Kalau wujudnya Allah tanpa permulaan. Jadi itu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, adakah syahadat itu rusak sehingga harus diulang lagi syahadatnya? Syahadat itu rusak, bisa saja. Mengapa bisa rusak? Ada ya. Jadi kita setiap mukmin itu harus menjaga keislamannya dan menjaga keimanannya dari perkara-perkara yang memutuskan keimanan. Yang dimaksud memutuskan keimanan itu menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari agama. Kalau sudah murtad keluar dari agama, maka wajib membaca syahadat lagi, memperbaharui keislaman. Apa contohnya? Murtad itu ada berupa perbuatan, ada berupa ucapan, ada berupa keyakinan. Kalau perbuatan apa? Misalnya menyembah patung. Contohnya bagaimana? Kadang-kadang ya ada orang Islam dari Jawa, mungkin dari Sumatera jarang, rekreasi ke Bali. Sampai di Bali, karena di sana tempat-tempatnya patung, akhirnya datang ke patung-patung. Disuruh nyembah, ikut nyembah, disuruh ambil berkah, akhirnya ikut ambil. Itu harus membaharui itu. Ada yang begitu, kadang pakai kerudung yang perempuan itu. Saya kok tahu, dulu kalau ceramah ke sana kan tengok-tengok juga itu. Tapi gak ikut ke sana, cuma lihat dari jauh. Karena penasaran aja kan, banyak turis, banyak apa itu. Ingin tahu suasana aja. Itu namanya perbuatan. Anda murtad itu ucapan. Murtad ucapan. Apa murtad ucapan? Misalnya memaki-maki Allah, memaki-maki Rasulullah SAW, atau apalah, maka wajib baca syahadat. Ada murtad keyakinan, murtad hati. Apa murtad hati? Misalnya niat melakukan murtad, berniat aja sudah gak boleh itu. Atau ragu-ragu tentang wujudnya Allah, ragu-ragu keesaan Allah, itu murtad, maka baca syahadat lagi.
Makanya beribadah itu penting. Mengapa? Beribadah itu dapat meningkatkan keimanan. Terus Pertanyaan berikutnya, Kiai, apa saja amalan agar rezeki lancar? Amalan agar rezeki lancar ya. Amalan agar rezeki lancar itu banyak. Apa di antaranya? Di antaranya rajin baca istighfar. Rajin baca astaghfirullahaladzim. Orang yang rajin baca istighfar itu, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Ya. Siapa yang banyak baca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesempitan, ya. Setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Kemudian wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Istighfar itu berapa kali? Ya minimal 100 kali tiap hari. Kalau bisa tiap malam 1000 atau berapa. Biasanya cepat. Itu kalau amalan. Kemudian memperbanyak sholawat. Itu juga memperbanyak rizki. Kemudian baca surat Waqiah tiap malam. Itu juga menghilangkan kefakiran. Ya banyaklah. Pokoknya wirid. Kemudian banyak sholat. Orang yang sholat sunnahnya jarang-jarang itu rizkinya sempit. Perlu banyak sholat sunnah itu. Itu diantaranya. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kefakiran. Apa yang menyebabkan kefakiran? Tidur habis subuh. Jadi setelah sholat subuh jangan tidur kecuali setelah matahari terbit. Kalau matahari terbit gak apa-apa. Mengapa? Karena habis subuh itu malaikat rahmat lagi ditugas oleh Allah bagi-bagi rezeki. Yang tidur gak dapat. Karena orangnya tidur itu. Itu diantaranya ya. Diantaranya. Ya banyaklah amalan-amalan termasuk baca Quran. Ya macam-macam apa yang mau dibaca. Sholawat Al-Quran itu biasanya dimudahkan oleh Allah rezekinya. Lagi. Pak Kiai, apa amalan biar cepat dapat jodoh? Kemudian bagaimana cara tidak malas ibadah sholat, terutama sholat hajat? Kalau amalan segera dapat jodoh ya, bisa sholat hajat ya. Sholat hajat ini banyak ya. Lalu setelah sholat hajat ya baca doanya sholat hajat itu yang ada di buku-buku itu. Niatnya minta jodoh. Atau bisa baca ini tapi bacanya tiap malam. Agak panjang kalau ini. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 100. Lalu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama 100. Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil 450 tiap malam. Biasanya sebulan 2 bulan dapat itu. Bacanya habis isya. Ya. Atau baca ini banyak, baca ini lagi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tiap habis sholat 3 kali atau 7 kali. Itu doanya Nabi Musa. Nabi Musa baca itu asar, belum maghrib sudah punya istri, punya pekerjaan dan punya rumah. Kan ceritanya itu Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun karena membunuh orang Kipti. Akhirnya lari dari Mesir ke Madian. Berhari-hari gak makan. Yang dimakan hanya rumput-rumput di jalan. Sampai di Madian,
menjumpai orang laki-laki lagi ngerubungi sumur ngasih minum kambing-kambing. Agak jauh dari situ ada 2 perempuan menjaga kambingnya. Ditanya, kenapa di sini? Oh, kita nunggu laki-laki. Laki-laki selesai baru kita kasih minum kambing. Loh, gak ada lagi sumur. Ada sumur ketutupan batu. Batunya yang ngangkat harus ramai orang, 40 orang. Nabi Musa ngangkat sendirian. Para nabi ini memang oleh Allah diberikan kekuatan fisik 40 kali orang biasa. Barang mestinya yang ngangkat 40 orang, kalau Nabi sendirian. Memang istimewa memang. Setelah diangkat, lalu Nabi Musa berteduh di bawah pohon berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhan, sesungguhnya aku sangat fakir, sangat butuh pada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa sebenarnya ingin makan aja waktu itu, karena sudah berhari-hari gak makan. Ternyata apa? Sebelum maghrib diundang oleh Nabi Syu'ib karena 2 putrinya ditolong, dikasih makan. Lalu ditawari anaknya yang tertua, lalu kawin, lalu dikasih rumah dan dikasih pekerjaan. Karena mas kawinnya Nabi Musa itu menggembala kambing selama 10 tahun itu. Kan enak sudah, pekerjaan, rumah dan jodoh langsung ada. Itu Nabi Musa bacanya sekali, tapi Nabi Musa yang baca ya, orang soleh. Nah, makanya doa ini kata para ulama cocok untuk orang yang belum punya rumah, belum punya pekerjaan, belum punya jodoh, cocok juga. Itu kalau kalau bacaan. Kalau bukan bacaan ada, ya. Ada, bukan bacaan. Apa? Minuman. Apa minuman? Kalau mau minum kasih bunga melati. Di sini ada bunga melati. Sulit ya? Hah? Teh melati. Biasanya di kuburan bunga melati. Di mana biasanya? Hah? Jadi kalau punya saudara ya, punya keluarga, sudah waktunya kawin nggak laku-laku, kasih bunga melati. Ini ada cerita. Gak apa-apa cerita. Saya dulu oleh guru saya ditugas mengajar di Kalsel. Pas hari Sabtu, ada tetangga yang biasa bantu-bantu pondok datang ke pondok, kelihatan susah. Saya tanya, kenapa kok kelihatan susah Pak Ji? Susah Pak Ustadz, anak saya gak kawin-kawin. Anaknya laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustadz. Ya kawinkanlah. Ini masalahnya. Apa masalahnya? Kalau anak saya mau, yang laki-laki gak mau. Kalau yang laki-laki ngejar-ngejar, anak saya gak mau. Saya suruh tulis namanya. Tulis Ci namanya. Tulis. Nama mamanya tulis pula. Terus gimana Ustadz? Besok kesini. Anak kamu kenapa masalahnya? Ustaz, anak saya ini katanya dipagar-pagari sama orang. Diguna-guna biar laku, gak laku. Ya dah. Besok jam 9 kesini. Pagi-pagi saya beli air. Sore itu saya beli air kayak gini, air mineral ya. Pagi-pagi habis sholat itu baca wiritan, saya tiup. Jam 9 datang. Nih sih. Diapakan Pak Ustadz? Cari bunga melati. Terus nanti air ini taruh sini bunga melatinya, separuhnya buat minum, separuhnya buat mandi. Nanti pagarnya hancur, gak ada pagar lagi. Saya bilang gitu. Kira-kira dapat 2 minggu, alhamdulillah langsung lamaran. Dikasih air. Ada begitu, terserahlah. Jadi kalau yang belum laku, cari bunga melati. Kalau gak ada bunga melati, cari parfum melati. Ya, parfum melati taruh di air minumnya. Kalau mau minum, insya Allah. Terus apa lagi tadi itu? 2 itu.
Kalau ingin sholat tahajud itu mulai habis sholat asar banyak berzikir, dan jangan nonton TV sampai tidur, nanti bangun. Kalau habis isya nonton TV malas mau bangun, atau apalagi main HP, lihat YouTube apa, kecuali yang berfaedah. Karena rizki itu ada dua, ada rizki zahir. Kalau rizki zahir itu seperti makan, uang, maka itu kuncinya habis subuh jangan tidur. Ada rizki batin. Rizki batin itu ibadah tengah malam kepada Allah misalnya. Habis asar jangan melakukan hal-hal yang gak baik, insya Allah nanti bangun. Caranya begitu kata para ulama. Terakhir, ada lagi? Masih banyak. Ya, baca semua. Karena ini masih gak ada yang ngantuk ini lagi. Pertanyaan berikutnya, Yai, dari mana asal usul nama Habibnya? Jadi nama Habib ya, keturunan Rasulullah SAW yang berlangsung sampai sekarang itu ada yang melalui jalur Sayyidina Husain, ada yang melalui jalur Sayyidina Hasan. Nah, yang keturunan Sayyidina Hasan ini biasanya dipanggil Syarif. Yang keturunan Sayyidina Husain biasanya dipanggil Sayyid. Jadi kalau Sayyid itu keturunan Sayyidina Husain. Nah, pada abad ke-10 itu ada Sayyid namanya Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Orangnya sangat alim. Nah, beliau Sayyid pertama yang diberi gelar Habib. Akhirnya Sayyid-Sayyid yang lain setelah itu banyak yang dipanggil Habib juga itu. Keturunan Rasulullah, asalnya dari Yaman. Ya karena memang para Habib ya, termasuk Sultan Syarif Qasim itu bukan bangsa Habib kan. Kan mungkin dipanggil Habib karena yang Sayyid keturunan Rasulullah yang banyak kesini memang dari Yaman, maka dipanggil Habib itu. Karena marganya Habib-Habib. Kalau di Mesir, di Lebanon nggak dipanggil Habib, dipanggil Sayyid atau Syekh gitu. Karena tradisi. Dan di sini dengan Yaman itu sama mazhabnya, sama-sama mazhab Syafi'i. Jadi begitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Pak Kiai tentang Arab Saudi saat ini berubah menjadi liberal, aurat sudah bebas, terbuka, konser musik dan lain-lain? Apakah itu tanda kiamat semakin dekat ini? Ya memang ini fitnah akhir zaman saudara. Di Saudi ini sejak putra mahkota MBS Muhammad bin Salman, karena dia mendapat dukungan dari Barat, terutama Amerika dan Israel, menjadi putra mahkota dengan mengkudeta pamannya lalu abang sepupunya. Kan 2 kali kudeta, putra mahkota kan 2 kali dikudeta. Dia mendapat dukungan, ya apa namanya, kontraknya harus liberalisasi. Kekuasaan seperti itu memang. Ya ini termasuk tanda akhir zaman. Dan mungkin ke depan bisa lebih dahsyat lagi. Ya mudah-mudahan enggak lah. Karena di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, la tunqadanna ural Islam urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam akan diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam itu akan diputus, dihentikan satu demi satu. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada simpul terputus, ada ajaran berhenti, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya yang tersisa. Awwaluhunna al-hukm. Simpul Islam yang pertama kali diputus adalah berhukum dengan hukum Islam. Umat Islam di mana-mana sudah tidak menggunakan syariat Islam. Kita ini sudah lebih awal begini. Saudi ini baru mulai. Dulu kita senang Saudi bertahan syariat, sekarang malah ini. Dan kita untungnya di negeri kita ada Aceh. Aceh ini kan masih menjalankan syariat Islam.
walaupun nggak full ya, banyak kekurangan di sana sini. Dan ini kabarnya Padang, Sumatera Barat mau menerapkan syarat Islam. Ini nanti kalau Aceh, Padang, lalu Riau menerapkan syarat Islam bagus. Nanti seluruh Indonesia. Tapi ya akhir zaman ya pasti begitu memang. Tambah kacau. Ini Saudi. Dan Afghanistan itu diperangi oleh Amerika 21 tahun yang lalu. Kenapa? Karena menjalankan syariat Islam. Taliban itu. Sekarang karena Taliban masih menjalankan syariat Islam, gak diakui oleh negara-negara Barat. Negara-negara Islam mau mengakui takut sama Barat. Memang tekanan konspirasi seperti itu. Ya kita gak usah mikir yang besar-besar lah. Kita gak mampu itu ya. Cuma kita perlu tahu, kita ini bagaimana menjaga keluarga kita, lingkungan kita itu menjadi keluarga dan lingkungan yang baik. Itu sudah bagus. Kalau kita memikirkan yang besar-besar ya, misalnya memikirkan nasional, ya apa sekarang BBM naik, apa demo besok misalnya. Ini sudah waktunya naik kayaknya ya, walaupun di demo kayaknya gak turun lagi. Cuma demo-demo aja. Ya cuma ya ada yang demo lah, untung lah kita ini kan agak tersalurkan jengkelnya. Tapi sudah naik memang. Kan naik. Tiket biasanya ke sini dulu 600. Saya awal-awal 2019 dari Surabaya Pekanbaru 600 dulu. Sekarang tuh 2 juta saudara ke sini. Berapa kali lipat? Wong ke Batam biasanya 250, 300, sekarang 700. Batam. Ngawur sekarang ini. Ya ini ya kalau kembali kepada kacamata agama, karena banyak maksiat, banyak orang gak zakat, makanya harga-harga naik. Ini masalah MBS ya, sebenarnya ya bukan urusan saya itu. Terlalu tinggi. Saya ini ngurus musola sini aja lah di sini. Terus sambungan dari pertanyaan tadi, apakah ada kewajiban kita memuliakan Habib saat ini pakai, karena ada juga Habib yang berbilang tidak baik. jadi kita ini wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu harus kita paling cintai. Makhluk yang paling kita cintai harus Rasulullah. Kalau enggak, iman kita kurang. Nah, karena kita ini wajib mencintai Rasulullah, maka kita juga mencintai apapun yang berkaitan dengan beliau. Sahabatnya kita cintai, anak cucunya kita cintai, umatnya juga kita cinta. Ya bukan cuma Habib lah, sesama umat Islam juga dicinta sama sebenarnya. Tapi Habib ya memang dicintai karena Habibnya itu dicintai. Kalau masalah penghormatan ya tergantung. Untuk yang alim dan soleh-soleh itu dihormati melebihi yang biasa-biasa. Kalau yang nakal-nakal kita ingatkan. Tapi ya tetap harus mencintai. Tapi penghormatannya ya di bawahnya yang baik-baik itu. Jadi bertingkat-tingkat seperti itu. Ya karena memang diperintahkan mencintai keluarga Rasulullah SAW itu diperintahkan memang. Ada hadis-hadisnya. Jadi harus mencintai. Sudah. Berikutnya, apa ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Orang yang meninggal husnul khotimah itu kadang bisa dilihat harinya. Misalnya meninggalnya hari Jumat, atau meninggalnya setelah melakukan kebaikan, pulang dari musola habis sholat meninggal, oh husnul khotimah. Atau dia pulang dari silaturahmi saudara-saudaranya baru meninggal, atau dia pulang setelah bersedekah baru meninggal, atau ya pokoknya ciri-cirinya yang paling nampak sebelum meninggal yang dia kerjakan apa itu husnul khotimah. Termasuk orang yang meninggal kerja, itu husnul khotimah. Berangkat kerja kecelakaan, tapi mudah-mudahan enggak ya.
selamat aja lah, anaknya masih kecil-kecil. Itu mati syahid itu. Atau meninggal jauh dari kampung halamannya, dia lahir di Padang, atau lahir di Aceh, atau lahir di Rengat atau di mana, pindah ke sini meninggal, itu bisa mati syahid. Jadi tanda-tanda husnul khotimah itu banyak. Yang su'ul khotimah itu kalau sebelum meninggal habis karaokean meninggal misalnya. Ya pokoknya yang maksiat itu kalau meninggal, nah itu khawatir su'ul khotimah. Pokoknya sebelum meninggal melakukan kebaikan, itu tanda-tandanya husnul khotimah. Kalau secara fisik biasanya menoleh ke kanan atau tersenyum, atau lihat menoleh ke kanan. Kalau menoleh ke kiri khawatir su'ul khotimah. Tapi kita ya gak bisa memastikan kalau orang meninggalnya oh itu su'ul khotimah, gak bisa. Karena itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Pokoknya yang meninggal itu muslim, kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Sudah. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, apakah baginda menggunakan celana cingkrang? Hah? Celana cingkrang. Jadi begini ya. Pakaian itu tidak harus seperti Arab. Pakaian itu tergantung budaya dan kultur masing-masing. Itu tergantung. Jadi begitu. Lalu bagaimana hukum cingkrang? Kalau cingkrang itu niatnya ikut Rasulullah SAW dapat pahala. Tapi walaupun begitu jangan menyalahkan yang celananya sampai mata kaki atau di bawah mata kaki. Mengapa? Orang pakai sarung atau jubah celana di bawah mata kaki haram itu kalau niatnya karena sombong. Dan itu bukan orang sekarang, itu orang jahiliyah dulu. Budaya jahiliyah, kesombongan itu diekspresikan dengan baju yang menjuntai di bawah mata kaki. Kalau orang Islam enggak, apalagi orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru ini sombong bukan karena celana di bawah mata kaki. Sombong itu kalau ke musola naik Alphard, itu baru sombong namanya. Kalau sarung ya, sarung di bawah mata kaki. Sarungnya hadiah dari masjid. Apanya yang sombong? Karena ada ya sarung yang harganya murah itu, setiap dinaikkan berjalan dapat 2 meter turun lagi. Kalau itu diharamkan ya gimana? Jadi gak apa-apa pakai cingkrang. Tapi seandainya lurus mata kaki juga gak apa-apa. Yang penting niatnya lah. Karena sarung itu gak harus, pakaian itu gak harus seperti Arab, tergantung budaya masing-masing. Karenanya ketika para ulama Arab berdakwah ke sini dulu-dulu, bangsa kita pakaiannya agak diganti pakaian Arab. Pakaian Arab ini baru-baru ini setelah era 90-an atau tahun 2000-an kan ya. Orang pakai jubah. Saya itu sejak ada di pondok dulu pakai sarung. Pulang dari pondok ceramah kemana-mana gak pernah pakai jubah, pakai sarung biasanya. Nah kalau undangan ke Medan atau ke Jakarta, kadang dikasih jubah pulangnya. Karena gak biasa pakai jubah gak dipakai. Biasanya dapat 2 minggu, saya tengok sama istri dikasih bunga-bunga. Loh ada bunganya? Saya pakai saya katanya. Jadi baju perempuan itu, jubah itu dimodif ya, dimodif ke tukang jahit itu dulu. Saya pakai jubah itu tahun berapa ya? Sekitar 2016 kira-kira. Saya sejak 2013 sering diundang kerajaan Malaysia kemana-mana. Bahkan sebagian kerajaan Malaysia itu pegawai-pegawai agama wajib mengikuti ceramah saya berhari-hari. Kalau enggak nanti disanksi, enggak dapat gaji.
di Malaysia dulu untuk memberantas paham Wahabi Syiah apa itu. Karena Malaysia ini ketat memang ajarannya. Lama-lama ada pejabat agama pulang dari tanah suci, ngasih hadiah saya parfum sama jubah. Parfumnya saya pakai. Pas saya ceramah di hotel ya, pegawai-pegawai agama, bosnya datang, saya bilang, "Tuan, ini parfumnya saya pakai. Bagus. Mana ada lagi?" "Pak Kiai, jubahnya lah pakai juga biar yang ngasih senang." Akhirnya saya pakai juga. Begitu saya pakai jubah, difoto sama kadi-kadi ya, di sana itu kadi, sini apa? KUA kan? Ya. Di penghulu ya, difoto, dikirim ke grup-grup. Akhirnya kadi-kadi beli jubah semua untuk saya. 1 minggu punya jubah baru 10. Dan sampai sekarang jubah saya masih banyak di Malaysia itu, belum saya bawa pulang. Karena saya kalau ke sana gak bawa baju memang. Akhirnya pakai jubah terus, kemana-mana dibelikan jubah sama orang itu. Jadi saya kemana-mana, kadang koper itu walaupun besar isinya sedikit, karena nanti pulangnya dapat baju baru itu. Makanya pakai jubah. Dulu gak pernah pakai jubah emang, karena gak biasa, karena guru saya gak pakai. Dan cuma sekarang ya, kalau di rumah Jember saya pakai jubah itu kalau hari Jumat aja. Kalau hari Jumat saya pakai, karena kalau gak dipakai kapan mau pakai lagi ini, uang masih baru-baru. Malah ada yang 3 tahun belum dibuka itu plastiknya itu, karena masih pakai yang lama-lama itu. Jadi gak harus cingkrang lah, tergantung budaya. Tapi kalau cingkrang ya niatnya ikut sunnah dapat pahala. Tapi jangan menyalahkan yang gak cingkrang. Kalau menyalahkan gak boleh itu. Terus Berikutnya Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Apa jawaban yang tepat saat anak kita bertanya kepada Allah? Apakah cukup menjawab Allah ada di tempat atau seperti apa Pak Kiai? kalau ada pertanyaan di mana Allah di dalam Al-Quran, jawabannya banyak. Wallahu khalaqa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Atau ada lagi di dalam Al-Quran, wa huwallazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Dialah Tuhan, yang Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Di Al-Quran banyak jawabannya. Nah, itu kalau jawaban pakai Al-Quran. Kalau jawaban pakai ilmu akidah, Allah di mana? Allah jangan ditanya di mana, karena mana-mana itu tempat, dan tempat itu ciptaan Allah. Karenanya kata ulama-ulama salaf, kalau ditanya aina Allah, Allah di mana? Jawaban para ulama kita dulu, allazi khalaqal ain la yuqalu lahu ain. Tuhan yang menciptakan mana-mana, jangan ditanya di mana. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah ada sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya apa? Allah gak butuh pada tempat. Karena yang namanya butuh itu sifatnya makhluk, bukan sifatnya khaliq. Langit, bumi, arasy semuanya makhluk. Allah itu ada sebelum terciptanya tempat. Berarti Allah maha suci dari tempat. Allah juga tidak bertempat. Tapi Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Jangankan yang kita lakukan, apa yang terbersit dalam hati kita Allah tahu. Karenanya kadang-kadang ya, di dalam Al-Quran itu ya, apapun yang kita lakukan oleh Allah dibalas. Berbuat jahat dibalas dengan musibah oleh Allah. Kalau perbuatannya baik, rahmat Allah semakin banyak. Kalau kemaksiatan, musibah. Kadang-kadang tiba-tiba pikiran sumpah, nggak ada masalah kok sumpah. Oh berarti hati kita pernah punya rencana maksiat, cuma nggak terlaksana.
Kadang kan pernah kan lagi nakal, lagi apa, ingin sekali maksiat. Cuma mungkin nggak ada kesempatan atau apa, nggak terlaksana. Dibalas oleh Allah. Mengapa? Allah tahu. Jadi Allah itu tahu pada kita. Karenanya orang itu semakin dekat dengan Allah, apa yang terbersit dalam hatinya biasanya langsung dibalas oleh Allah. Apa yang terbersit itu kalau orang-orang dekat pada Allah, nggak perlu memohon kepada Allah. Cuma kalau orang itu derajatnya tinggi, biasanya disangsi kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia disangsi oleh Allah. Ada ulama besar terkenal wali, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau sangat ingin minum susu dan makan roti. Ada keinginan minum susu, makan roti. Pagi-pagi ke masjid, masuk ke kamar mandi. Di kamar sebelah ada orang mandi, bajunya dicuri maling. Ada maling mencuri. Nah, beliau yang mandi di kamar sebelah keluar dari situ, dipukul, dikeroyok, dituduh yang mencuri baju sebelah. Ini mencuri, katanya mencuri. Setelah dipukul, akhirnya ada yang tahu kalau beliau seorang ulama. Loh, ini Syekh Ibrahim, ini Buya Ibrahim bin Adham kok dipukul. Minta maaf. Akhirnya minta maaf semua. Dibawa ke rumah yang mukul itu. Sampai di situ beliau dikasih hidangan roti dan susu. Kata beliau, ini kemarin gara-gara ingin minum susu dan makan roti, harus dipukul, dikeroyok-keroyok. Mengapa? Karena orang ini kalau makomnya tinggi gak boleh melirik dunia. Memang harus mikirkan Allah saja, harus berzikir terus. Ini kalau orang makomnya tinggi dikasih oleh Allah, cuma disangsi. Karena kalau ingat sama susu kan lupa pada Allah itu. Kalau sampai ingat susu sama roti, ya kalau kita ini ingin apa gak pernah disangsi. Karena kita ini bukan orang khusus kan ya, bukan wali, bukan apa gitu. Malah walaupun kadang niatan di hatinya, pikirannya gak bagus, gak ada sanksi. Mengapa? Allah gak peduli dengan kita. Gak dipedulikan. Kalau orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, itu harus selalu berzikir pada Allah. Allah tuh tahu. Allah tuh tahu. Ya kadang-kadang pengetahuan Allah itu pada kita itu ditampakkan melalui orang. Ada seorang ulama besar ya, biasanya di Pekanbaru, di Medan, di Aceh, di Padang, thariqahnya ini kan Naqsyabandiyah Khalidiyah atau Khalidiyah Naqsyabandiyah. Mengapa disebut Khalidiyah? Karena thariqat Naqsyabandiyah melalui Maulana Syekh Khalid bin Husain Al-Baghdadi An-Naqsyabandi. Maulana Khalid ini asalnya orang alim, yang paling alim. Setelah alim, ingin fokus ibadah pada Allah, ikut thariqah. Akhirnya berjumpa seorang ulama di Madinah. Ada orang soleh jumpa dia. Saya minta nasihat Syekh, gimana saya agar menjadi orang soleh? Kamu jangan berburuk sangka sama orang, katanya. Jangan gampang buruk sangka sama orang. Jaga hatinya, ingin gak buruk sangka sama orang. Hari Jumat biar dapat onta, berangkat pagi-pagi ke Masjidil Haram, baca sholawat di situ. Berangkat pagi-pagi. Pas dia baca sholawat, baca dalail, tiba-tiba ada seorang laki-laki nggak sopan bersandar ke Ka'bah begini. Mestinya kan menghadap ke Ka'bah, orang ini bersandar malah. Lalu hatinya beliau bilang, ini nggak sopan ini, bersandar ke Ka'bah, mestinya kan menghadap. Ternyata laki-laki itu wali Allah. Langsung bilang, hei, kamu minta nasihat kemarin sama ulama Madinah, jangan buruk sangka sama saya kamu, katanya. Saya ini orang mukmin menurut Allah lebih mulia daripada Ka'bah. Kamu yang jangan menyakiti saya dengan hati kamu ini.
Akhirnya minta maaf, nangis. Minta maaf saya minta maaf. Iya, jangan ulangi katanya. Nah, artinya apa? Orang itu kadang ya, Allah itu kan maha tahu. Apa yang kita terbersit dalam hati itu dibalas, disangsi oleh Allah. Cuma kadang melalui orang soleh kadang. Tapi yang begini ya juga orang yang khusus-khusus itu. Kalau yang biasa-biasa ya dibiarkan kadang itu. Harus masih rajin ngaji lagi. Akhirnya beliau minta petunjuk, berguru sama itu. Saya minta petunjuk. Kamu gurunya kamu bukan di sini. Kamu harus ke India. Akhirnya beliau ke India ikut Thariqat Naqsyabandiyah itu. Asalnya orang Irak asalnya. Jadi dulu ya orang itu mencari thariqah, mencari wusul ya macam-macam lah. Dan ada ujian-ujiannya. Mengapa begitu? Allah ini kan maha tahu. Makanya di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya Allah maha tahu. Kadang-kadang seorang mukmin pikirannya susah, sumpah. Tapi dia rajin sholat. Besok ini makan apa? Misalnya 2 hari lagi harus bayar ini. Tiba-tiba dapat 2 jam ada telepon. Nanti bayarannya kamu dibayar besok. Itu sebenarnya respon dari Allah itu. Pernah begitu? Sumpah tiba-tiba dapat kabar. Artinya apa? Itu gak perlu dipikir sebenarnya. Langsung direspon oleh Allah. Cuma ya Allah kasihan, takut nanti nakal dikasih. Kadang-kadang begitu. Saya kira itu ya kemana-mana jawabannya. Tidak apa-apalah biar gak ngantuk. Terus berikutnya perlukah kita bermasalah dan seperti apa yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. bermazhab itu hukumnya wajib di dalam beragama. Dan bangsa Indonesia ini mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam fikih kita ikut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, dan tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini bangsa kita sejak dulu. Mengapa bermazhab? Karena dalam agama harus punya guru. Dalam beragama orang nggak boleh hukum agama dipikirkan sendiri, dipahami sendiri tanpa guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru juga, bersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, yang menjaga hubungan kita dengan guru-guru secara bersambung ini sistem yang namanya mazhab. Jadi harus bermazhab memang. Kita ini bermazhab. Kalau yang di luar itu, yang nggak bermazhab, itu bahaya itu. Bisa merusak terhadap tatanan hukum kalau tidak bermazhab. Ada lagi, terakhir. Pertanyaan terakhir ini, Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Kita sebagai orang Muslim selalu diserukan untuk menjalankan Islam secara kafah, yaitu secara sempurna. Kita ketahui bahwa pada saat ini Islam tidak diterapkan secara kafah. Contohnya seperti hukum potong tangan, qisas, rajam, cambuk dan sebagainya. Bagaimana hukumnya umat Islam saat ini yang tidak menerapkan Islam secara kafah? Apakah berdosa atau tidak tadi? Menjalankan hukum Islam secara kafah itu hukumnya wajib. Itu kalau mampu. Kalau gak mampu gak apa-apa. Itu tidak dijalankan karena gak mampu. Tapi kita harus punya keinginan itu terjadi. Jangan sampai kita ini lost. Gak ada kerinduan, harus ada keinginan. Kita ini gak menjalankan karena gak mampu aja. Dan ke depan mungkin semakin gak mampu. Karena Islam memang seperti itu. Sabda Rasulullah SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini pertama kali muncul terasing. Fase pertama Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Gak berani ceramah terbuka kayak gini, di rumah diam-diam. Fase kedua Rasulullah ini dakwah secara terang-terangan. Setelah terang-terangan dihantam kanan kiri saudara.
Akhirnya apa? Sebagian sahabat, kira-kira 80 orang hijrah ke Ethiopia. Sampai akhirnya Rasulullah tertindas. Akhirnya umat Islam dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah Madinah semakin kuat, karena antara Islam dengan non-Islam ini punya bargaining politik, dan posisinya sama. Ketika di Mekah kan posisinya kelas 2 kan, ditindas-tindas sama Quraisy, sama orang-orang musyrik, karena dianggap ajaran baru. Setelah di Madinah, ternyata Rasulullah ini posisinya setara dengan yang lain. Lama-lama Rasulullah semakin kuat, agama-agama lain semakin lemah, lalu Islam terjadi secara kafah. Nah, di akhir zaman ini ke belakang lagi. Dulu kan ketika masih Sultan Syarif Qasim ya, masih kesultanan Islam, Islam ini berkuasa. Lalu datang penjajah. Setelah merdeka, Islam ini setara dengan agama lain, yang namanya NKRI, Republik Indonesia, kan setara kan. Nah, kita ini khawatir nanti malah kita di bawahnya, karena dulu asalnya kan begitu kan, Islam di bawahnya, apa nanti di bawahnya kita ini. Karena kita agak tahu yang mengendalikan negara kita ini apa yang muslim apa enggak, apalagi setelah kasus Pak Sambo ini. Kalau kiai-kiai itu ya menjelang hari raya kan biasa dikirimi parcel oleh Kapolri, Kapolda. Sebenarnya nggak ingin dikirimi itu. Cuma mau menolak kan takut kan. Setelah kejadian Pak Sambo mikir-mikir, apa hasil itu juga yang dikirim. Tapi ya kira-kira itulah, karena orang-orangnya itu juga yang ngirim ke rumah itu. Nah, ini yang mengendalikan negara kita apa orang-orang gitu kira-kira ya. Walaupun wapresnya itu kiai, tapi pengendalinya kok gitu-gitu. Nah, posisi kita ini sekarang kira-kira fase keberapa masa Rasulullah itu? Kalau fase pertama ya enggak, kita kan enggak sembunyi-sembunyi kan, ceramah terang-terangan itu. Kita khawatir juga nanti ngajarnya sembunyi-sembunyi di akhir zaman, nggak boleh begini. Khawatir. Ya karena ini fase. Karenanya selama kita ini bebas, ya kita sebarkan ajaran Islam ini. Kita ramaikan, kita semarakkan. Di sini nggak ramai ya, memang sedikit memang perumahannya. Dan jalannya belum bagus. Nanti kalau jalannya sudah bagus, di luar ini katanya ada perumahan juga Pak. Sudah jadi, mungkin di sebelah ada mall, ada apa, ramai nanti. Saya kira itu ya. Barangkali ini yang kita malam ini. Paling terakhir ya, gimana? Mohon diterangkan bahwa seseorang bisa bertemu dengan Rasulullah secara jaga. Dimana kan bahwa tidak bertemu dengan Rasulullah SAW secara terjaga itu bisa terjadi. Dasarnya mana? Hadisnya ada. Yang pertama bertemu secara mimpi, yang kedua secara terjaga. Ya cuma yang melihat hanya yang bertemu ini, yang lain nggak melihat. Ini memang ajaran memang. Di dalam hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqlah. Siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihatku dalam terjaga. Dan sebagian ulama ada yang seperti itu. Ya kadang-kadang ya dalam mimpi. Ini ada cerita ya terakhirnya. Di Mesir itu ada ulama besar namanya Syekh Asy-Sya'rawi. Suatu ketika ada muktamar internasional di Mesir. Lalu Syekh Asy-Sya'rawi ini tanya sama narasumber yang paling top di situ. Saya mau tanya katanya. Apa? Waktu Rasulullah dimandikan, air pemandian beliau itu mengalir kemana? Kalau kita ditanya ya mengalir ke bawah, kan gitu aja kan. Tapi ini kan pertanyaannya kan pertanyaan mendalam. Ini kayaknya pertanyaannya serius, karena yang bertanya ulama besar.
Akhirnya apa? Ini saya nggak bisa jawab, Syekh. Nanti saya belajar lagi. Di rumahnya banyak kitabnya. Bongkar kitab, nggak nemu. Bongkar kitab. Sampai akhirnya bongkar kitab, lama-lama akhirnya ketiduran. Setelah tertidur itu bermimpi Rasulullah SAW. Lalu bermimpi Rasulullah, tanya Rasulullah katanya, waktu sampean dimandikan, waktu wafat itu airnya lari kemana? Nggak taunya di situ ada orang bawa lampu lewat. Tanya sama yang bawa lampu katanya. Ditanya, saya suruh tanya sama kamu, waktu Rasulullah dimandikan airnya kemana? Kata yang bawa lampu itu, airnya Rasulullah itu menyebar ke seluruh dunia tempat dibangunnya masjid-masjid. Akhirnya bangun. Setelah bangun, jumpa Syekh Sya'rawi. Saya tahu jawabannya katanya. Oh iya, saya tahu juga katanya. Apa? Kamu kan suruh tanya sama yang bawa lampu kan? Loh, kok tahu katanya? Oh, yang bawa lampu itu saya katanya. Ini artinya ya, bermimpi ya. Memang para ulama ini walaupun alim, kadang derajatnya beda-beda lah. Beda-beda. Saya kira dan kita percaya pada itu. Berjumpa dengan Rasulullah SAW secara yakinah percaya. Cuma ini harus sholawatnya harus banyak sekali kalau secara yakinah itu. Harus nggak berhenti baca sholawat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa bersama ya. Karena ini sudah ngantuk-ngantuk ini adik-adik pulang. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa rad 'anna. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak waghfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq 'alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.